Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah oke Sobat Kicau Mania, pagi hari ini kita sedang berkunjung ke tempat teman kita ya. Salah satu teman kita di grup APBN Korwil Bengkulu Sobat Kicau Mania. Namanya adalah Om Denny. Jadi Om Denny ini dulu adalah karyawan Bank BUMN Sobat Kicau Mania. Tetapi dia berhenti dari bank, dia menggeluti hobinya dan menjadikan ini pundi-pundi rupiah. Nah itulah perjalanannya. Nah, di sini memang banyak juga trotol-trotol bagus Sobat Kicau Mania ya, khususnya lolo indukan dari Terah Prestasi. Nah, salah satunya ini Sobat Kicau Mania, salah satu produk yang disimpannya Sobat Kicau Mania ya, sebagai sampel. Nah, kita akan masuk, kita akan cek kandangnya Sobat Kicau Mania. Daripada penasaran, ikuti terus video ini, tonton sampai habis. Nah Sobat Kicau Mania, kita sudah berada di kandangnya Sobat Kicau Mania. Jadi kandangnya ini ada di dalam rumah Sobat Kicau Mania. Beternak burung murai batu di dalam rumah ya. Pencahayaannya itu dari belakang Sobat Kicau Mania. Dia membuat atap transparan juga. Nah Sobat Kicau Mania, sebelumnya kita jelaskan ya, dulu Om Denny ini dia ini spesialis lolo tangan atau suap tangan. Nah sekarang dia beralih ke lolo indukan karena kesibukannya bertambah ya. Jadi dia ini punya satu lokasi lagi ya, ada satu rumah lagi itu isinya semuanya jangkrik. Jadi dia ini juga beternak jangkrik. Cuman kita syuting dulu di kandang ternak murai batunya ini Sobat Kicau Mania sekalian, kita ini cuci mata ya di sini. Jadi Sobat Kicau Mania, kalau kita cek di sini kandangnya juga bahannya dari triplek dan kayu, hanya dinding belakangnya saja ini ya, dinding rumah itu. Jadi dia memanfaatkan lahan ya, sisa tanah itu ada di belakang rumahnya. Nah posisi belakang rumah ini adalah posisi dapur sebenarnya Sobat Kicau Mania, dia sambung ya. Kemudian dia tutup lagi tembok besar mengelilingi rumahnya. Sampai saat ini juga Sobat Kicau Mania, kalau kita pantau ya, produksi Om Denny ini tetap lancar Sobat Kicau Mania. Padahal kemarin itu juga ada kabar ya kan, tangkaran ini beberapa kandang ini ada yang mabung, jadi macet beberapa bulan. Tetapi kalau kita amati di sini, kita cek ya, dari bulan-bulan kemarin posisinya masih tetap lancar Sobat Kicau Mania. Jadi kalau kita ternak murai batu ini kadang lancar, kadang juga tidak lancar Sobat Kicau Mania, itu biasa saja. Ini perjalanan ya, kembali lagi ke rezeki penangkar masing-masing. Jadi kita tekuni saja hobi kita ini, kita kembangkan, kita salurkan hobi kita ini dengan baik. Nah kebetulan di sini Sobat Kicau Mania ada beberapa kandang posisi sedang mengeram ya. Jadi kita di sini tidak bisa terlalu ribut ya Sobat Kicau Mania. Jadi kita ini memantau saja sekitar kandang, kemudian kandangnya seperti apa, kemudian indukannya seperti apa, kita akan cek di sini Sobat Kicau Mania. Nah di sini Sobat Kicau Mania nanti kita akan tampilkan ya. Jadi Om Denny ini menjual trotolan ini dari usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan 4 bulan. Jadi usia trotolan itu komplit Sobat Kicau Mania. Sama dengan kita di kandang ya, di peternakan kita juga seperti itu. Kalau kita siapkan, kita ready stock itu usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Tujuannya agar pelanggan itu bisa memilih. Kadang-kadang pelanggan kita atau pembeli itu dia meminta usia 2 bulan, kadang juga ada yang minta usia 3 bulan. Nah seperti itu juga Om Denny ini menyiapkan stok untuk pelanggannya. Nah jadi di tempat Om Denny ini kita lihat tidak ada pasangan poligami ya Sobat Kicau Mania, seperti halnya 2 betina 1 jantan atau 3 betina 1 jantan. Tetapi saya dengar-dengar di sini juga ya Sobat Kicau Mania, itu ada pejantan yang sistem cabut, kemudian ada betina serap. Nah itu sama aja dengan poligami. Kita ambil contoh di kandang ujung misalnya ya kan, dia punya stok betina 1 di dalam, kemudian pejantannya tidak ada. Jadi dia cabut saja dari kandang lain ya, yang usia mapan itu, yang sudah berdeker tebal kakinya, dia cabut, dia pindahkan untuk kawin, dan ternyata bisa. Nah itu sama saja dengan poligami Sobat Kicau Mania. Tetapi Om Denny di sini fokus dengan mencetak terah Sobat Kicau Mania. Jadi pasangannya ini memang pasangan sudah memiliki terah kualitas masing-masing, baik betina maupun pejantan. Jadi dia ini mengambil terah sesuai per kandangnya Sobat Kicau Mania. Umpamanya kalau di kandang ini terahnya terah dari Medan ya kan,
tera silangan Aceh, kemudian itu dia silangkan lagi sama tera murai batu Bengkulu. Nah seperti itu, karena fokus untuk pelanggan itu memang ada Sobat Kicau Mania, dan saya mengerti. Sama seperti di kandang saya Sobat Kicau Mania, kebanyakan orang nanya misalnya di kandang 3 atau kandang 1, karena mereka hafal untuk terahnya itu betina dan jantan itu mereka tahu Sobat Kicau Mania. Dan pelanggan itu bisa saja dia menilai sendiri. Kalau kita menukar betina nanti mungkin ada sedikit protes untuk trotolannya Sobat Kicau Mania, karena pelanggan-pelanggan yang lama itu otomatis akan mengulang. Kalau dia puas dengan kualitas, dia akan kembali lagi untuk belanja lagi Sobat Kicau Mania. Nah ini Sobat Kicau Mania ya, trotolannya ini ya, kalau kita lihat trotolan sudah sisa ya. Kalau kemarin saya datang ke sini posisinya banyak ini sudah banyak yang laku ini Sobat Kicau Mania. Dan mungkin target Om Denny ini kalau untuk trotolan yang sekarang ini ya di hadapan kita ini, mungkin untuk di bulan ini sampai bulan depan ini stoknya Sobat Kicau Mania. Nah jadi bisa Sobat Kicau Mania nilai sendiri ya kalau untuk omsetnya berapa rata-rata kalau untuk kandangnya ini. Per kandang itu dia bisa mendapatkan 2 atau 3 trotolan Sobat Kicau Mania, dan juga bisa sampai 4 trotolan. Jadi kalau kita cek di sini untuk kandangnya juga memang posisinya seperti ini Sobat Kicau Mania, di dalam rumah ya, tetapi tidak mempengaruhi, pencahayaan tetap masuk Sobat Kicau Mania ya, tidak mengganggu aktivitas burung murai batu. Nah ini ada kandang tambahan ini Sobat Kicau Mania ya, ini yang kaki hitam kalau nggak salah ini Sobat Kicau Mania ya. Ini kaki hitam ini terah dari murai batu Bengkulu Utara ini Sobat Kicau Mania ya, sudah silangan juga. Nah kelihatan di sana Sobat Kicau Mania ya, pejantan itu yang kaki hitam ini di hadapan kita ini posisinya ini mau mabung Sobat Kicau Mania ya. Ekornya itu sudah lepas tapi belum total Sobat Kicau Mania, jadi masih bisa dimanfaatkan ya supaya bisa kawin Sobat Kicau Mania. Nah ini kadang-kadang banyak teman-teman kita juga yang nanya apakah bisa dikawin atau tidak. Nah itu kembali lagi ke pemikiran dan keyakinan kita masing-masing Sobat Kicau Mania. Selagi pejantan itu on, bisa ngerayu, bisa gacor, betinanya pun mau ya, dia bisa kawin Sobat Kicau Mania. Dan itu bisa juga mendapatkan keuntungan plus bagi kita. Jadi kita tidak repot Sobat Kicau Mania ya, kalau untuk cepat-cepat kita mencabut itu ya kita otomatis ketinggalan kereta ya. Jadi poin kita itu ketinggalan kalau kita penangkar seperti itu hitungannya Sobat Kicau Mania. Jangan sampai kita ketinggalan poin, tetap bisa kawin kecuali sudah rontok total, mulai dari kepala, kemudian leher, bulu sayap, ekornya juga sudah rontok semua, dan proses pergantian bulu itu posisi sakit Sobat Kicau Mania, jadi tidak bisa dipaksakan untuk kawin. Nah selagi murai batu itu punya sikap ya kan, bisa ngerayung gacor, nah itu diharapkan supaya bisa kawin walaupun posisinya itu mulai rontok bulu. Di konten kita juga ada itu Sobat Kicau Mania, judulnya itu pejantan mau mabung tetap cetak produksi, ada di daftar playlist kita. Nah jadi dapat disimpulkan Sobat Kicau Mania ya, kalau ternak murai batu ini ada yang mengatakan ini bisa sampingan, bisa menjadi pekerjaan utama, itu tergantung diri kita masing-masing Sobat Kicau Mania dalam menilai ya, itu persepsi kita bebas masing-masing kita seperti apa ya kan. Nah kalau untuk Om Denny ini dia persepsinya ini tidak menganggap sambilan Sobat Kicau Mania ya, ini memang dia memang fokus benar-benar serius dalam beternak burung murai batu. Nah kemudian kesimpulan yang kedua Sobat Kicau Mania ya, kita ternak murai batu ini benar-benar didasarkan karena kecintaan kita, hobi kita Sobat Kicau Mania, kita salurkan. Janganlah kita berpikir ternak murai batu ini untuk ladang bisnis. Pertama kali kita pikirkan seperti itu salah Sobat Kicau Mania. Jadi kita anggap ini sebagai hobi yang menghasilkan. Nah itu lebih tepat Sobat Kicau Mania ya, agar kita ini tetap fokus dan serius. Nanti kalau kita berpikir untuk ladang bisnis secara langsung tanpa didasari hobi, nah itu banyak yang terjadi gagal seperti itu. Jadi kita anggap ini hobi yang menghasilkan, hobinya dapat,
kemudian kita bisa dapat uang dapur ya kan, kemudian bisa menjadi ladang bisnis. Nah itu yang lebih tepatnya sobat kicau mania. Yang pertama itu adalah hobi ya, itu hobi harus nomor satu. Kalau tidak ada hobi ya bagaimana kita bisa mengurus tangkaran sebanyak ini, murai batu sebanyak ini? Tentu saja dengan permasalahan yang berbeda-beda pula sobat kicau mania, dan karakter yang berbeda-beda di setiap kandangnya. Nah, kesimpulan yang ketiga ini sobat kicau mania ya, kalian bisa lihat sendiri di sini sobat kicau mania, kita tidak perlu memanfaatkan ladang yang di tempat lebih mewah sobat kicau mania. Cukup di dalam rumah pun bisa ternak murai batu ini sobat kicau mania. Kemudian kandang pun tidak harus mewah seperti dari bata, kemudian batako ya kan. Itu semuanya biaya ya, belum lagi kita biaya ngaduk semen ya, upah tukang. Nah, lebih baik seperti ini. Kandangnya sederhana saja sobat kicau mania ya, pakai kayu, bahan-bahan kayu. Yang penting hasilnya sobat kicau mania ya, itu yang harus kita pikirkan. Kebanyakan mereka ini benturan di kandang. Kandang sudah mewah tapi sering zong, akhirnya stres. Biayanya sudah lebih besar di pembuatan kandang. Jangan sampai seperti itu ya kalau untuk pemula. Nah, di video ini juga sekaligus menjawab pertanyaan teman kita ya sobat kicau mania. Ada pertanyaannya kemarin sobat kicau mania mengenai biaya, budget dana membuat kandang, kemudian pasangan murai batu itu seperti apa harganya. Nah, itu tergantung kita tahu sendiri ya kan, tergantung kualitas. Nah, kalau untuk kandang ya inilah jawabannya sobat kicau mania ya, kandang biasa pun masih bisa produksi. Oke sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih, salam kicau mania.